Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Oke, ini ceritanya lumayan lawas nih, Le. Panjang gak tapi? Lumayan. Lawas tuh, kejadiannya tahun berapa ya? Oke. Jadi judul emailnya itu Kisah Horor Tanah Lampung tahun 1997. Selamat malam podcast Malam Kliwon. Salam kenal semuanya. Nama gue Radit dari Jati Asih, Bekasi. Gue pendengar setia podcast Malam Kliwon nih. Gue suka dengerin pas naik motor pulang kantor. Jadi ceritanya gue mau nge-share salah satu pengalaman mistis gue waktu pulang kampung ke Lampung. Kejadiannya saat gue masih SMP, sekitar tahun 1997-an. Nama desa tempat kakek gue itu namanya Desa Sadar. Masih beberapa jam dari kota Metro Lampung. Jalanan menuju ke sana saat itu masih off-road dan sangat berlumpur jika musim hujan. Belum lagi suasana kiri kanan jalan adalah hutan yang masih belantara saat itu. Sepanjang perjalanan yang membawa mobil adalah bokap gue dan tidak ada hal yang aneh. Kami berangkat dari Metro pagi-pagi. Dikarenakan kondisi jalan yang sulit, maka kami masih melewati hutan pada saat hari sudah mulai gelap. Mungkin kondisinya sekitar habis maghrib. Saat itu semua penumpang sudah tidur. Tinggal bokap gua yang nyupir dan nyokap gua duduk di kursi depan. Kejadian pertama ini diceritain sama bokap nyokap karena mereka yang mengalami langsung pas penumpang lain termasuk gue lagi pada tidur. Ceritanya mobil saat itu lagi di tengah hutan. Karena kondisi sudah gelap, jadi lampu depan mobil dinyalain. Ternyata dari arah depan juga ada lampu mobil. Bokap sama nyokap gue gak curiga sama sekali. Mereka pikir itu juga mobil yang melintas di jalan ini. Tapi saat itu, makin lama lampu mobil orang depan ini makin terang dan seperti pakai lampu jauh, sehingga membuat silau bokap gue yang lagi nyetir. Bokap cuma membalas dengan lampu dim dengan tujuan mobil depan biar menurunkan lampunya atau mematikan lampu. Tapi ternyata mobil depan tidak menggubris. Lampunya makin terang dan mendekat. Begitu lampu tersebut berpapasan sama mobil kita, bokap nyokap gue bingung karena lampu tersebut hilang dan kita tidak berpapasan dengan mobil sama sekali. Dicek di spion, menoleh ke belakang pun gak ada mobil yang lewat. Pada bingung tuh, lampu barusan tuh apa. Tapi bokap berpikiran positif aja dan terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami tiba di rumah kakek di Desa Sadar. Kondisinya masih desa banget dan belum ada listrik waktu itu. Karena udah malam, ya udah semua pada tidur dan istirahat. Baru besoknya gue muter-muter di rumah dan ngeliat lingkungan di sekitar rumah kakek. Rumah kakek gue tuh luas. Ada beberapa kamar dan dapur yang masih menggunakan kompor kayu bakar. Uniknya, kamar mandi rumah berada di luar rumah dan tidak memiliki atap dan dekat dengan sumur. Rumah tersebut berada di tengah kebun milik kakek saya. Singkat cerita, gue inget main-main di sekitar rumah kakek gue sepanjang hari. Nah, waktu sore menjelang maghrib, baru ngeh kalau suasana di sana ternyata gelap banget dan sepi banget. Mungkin karena belum ada listrik kali ya. Setelah sholat maghrib, kakek dan nenek menyiapkan makan malam di ruang tengah.
Kami sekeluarga makan di ruang tengah dengan ditemani lampu minyak dan saling ngobrol. Tidak ada yang mencurigakan saat itu, tapi gak berlangsung lama. Waktu itu gue makan pakai tangan, dan setelah selesai makan, gue mau cuci tangan dong. Kata nenek, cuci tangan di kamar mandi aja. Gue langsung berdiri dan coba jalan sendiri ke kamar mandi. Tanpa sadar saat itu kalau kamar mandi itu ada di luar rumah dan harus melewati sumur tua dulu. Begitu jalan ke arah sumur, ternyata dari dalam sumur muncul sepasang mata berwarna merah terang menatap langsung ke arah gue. Damn. Karena saat itu posisi gelap banget, jadi badannya cuma terlihat siluetnya aja. Badannya itu warna hitam dan setengah badannya berada di dalam sumur. Gue gak bergerak tuh, karena awalnya gue pikir kucing. Tapi kok kucing bisa di atas sumur yang gak ada penutupnya? Begitu mata merah itu berkedip, gue lari ke rumah seada-adanya dan nangis kejer. Sontak orang rumah kaget ngeliat gue lari dan nangis. Kakek gue yang nanya, ada apa, ada apa? Gue sambil nangis bilang, ada mata mbah. Langsung kakek gue keluar sambil marah-marah di depan sumur. Gak lama kakek gue bilang, udah gak usah nangis, udah gak kenapa-napa dan gak ganggu. Memang bener sih, sampai saat kita pulang gak ada kejadian apa-apa lagi. Sekarang gue coba inget-inget dulu itu makhluk apa. Dan ternyata pas gue browsing mirip banget sama genderuwo. Nah, kurang lebih begitu cerita gue. Next, gue share lagi karena masih ada yang lebih serem menurut gue. Selamat malam semuanya. Oh, iya. Tahun berapa? 97. Dia umur berapa? Kenapa boleh? Dia umur berapa? Pokoknya pas tahun itu, tahun 97 itu dia lagi SMP, masih SMP. Oh. Kayak fix genderuwo deh. Iya sih. Gue dari tadi tuh coba Pasti sih. masuk ke gambaran rumahnya tuh kebayang banget tuh. Masih desa banget ya. Di Lampung, di tengah kebun, yang pasti jarak ke rumah tetangga tuh jauh-jauh kan. Anjing merinding. Soalnya gue rumah yang gue di Solo ya. Ini kejadiannya juga waktu gue SMP sih. Itu juga kamar mandinya di luar gitu. Wah anjing merinding. Gue juga kalau mau kamar mandi malam tuh gila. Males ya. Lu pernah, gak tahu ya lu pernah apa enggak. Gue tuh pernah di rumah. Jadi kan rumah dulu tuh kan kalau kampung itu identik dengan masih saudara-saudara gitu kan. Iya. Maksudnya kayak masih family. Satu terah gitu. Kalau di Jawa tuh satu terah. Waktu itu gue nginepnya tuh di rumah adeknya yang gue gitu. Bentuknya udah rumah sih, rumah bukan rumah Jawa gitu, maksudnya yang gambaran kalau tadi kan kamar mandinya masih kosong, di gak ada luar, atap. Nah, kalau ini atap. bener-bener rumah gitu, tapi lampunya kuning, nggak ada nih LED, masih bohlam gitu. Kalau anak kecil kan jam 9, jam 10 udah malam ya, malam banget. Terus gue tidur, bangun tuh kayak kesesat di rumah, tau gak lu? Kayak bingung nih gue di mana gitu. Serem banget kalau bayangin. Apa karena ya lu masih ini kali, adaptasi kali. Biasa tidur di rumah, terus tidur di tempat asing kan biasanya gitu kan. Biasanya bangun-bangun gitu. Kaget. Cuman energinya beda aja. Kayak gelagapan terus. Gak mau, gue gak mau di sini. Dan di saat itu gue gak tahu ya, gue lupa banget ceritanya. Gue ditinggal sendiri atau tidur sendiri, dan gue cuman sama Pak Le gue waktu itu. Tapi gue ngerasa kayak sendiri gitu di situ. Ih serem banget anjing. Cuman gue gak ditampakin sesuatu sih. Ya anak kecil gitu sih biasanya. Gak bisa gak betah lah kalau di tidur harus di rumah yang asing gitu buat dia. Apalagi kondisinya masih kayak gitu, rumah lawas, lampunya lampunya bohlam. Kan? Iya, lampu bohlam tuh gak bikin ada. Beda ini sih, bikin beda suasana. Asli. Banget. Biasa. Capek ya. Hampir aja capek.